Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amal-amalan yang sunat atau segala amalan yang hendak dikerjakannya. Nah, ujar musannif pengarang, ilmu pengetahuan lainnya yaitu yang terkait dengan rukun Islam yang disebut dengan ilmu fikih itu juga kewajiban yang kedua. Imbah sudah belajar tauhid, tahu sifat 20, tahu dalil-dalilnya dan juga amalan-amalannya. Yang kedua, supaya kawa beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga mempelajari ilmu fikih, ilmu tentang beribadah kepada Allah, tentang sembahyang, puasa, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Karena tidak mungkin beramal kalau tidak tahu, namun kada tahu tentang tata caranya. Nah, jadi menuntut mempelajari tata cara beribadah, tata cara sembahyang, puasa itu hukumnya juga wajib. Nah, bilanya sembahyang wajib, maka menuntut ilmu tentang sembahyang juga hukumnya wajib. Nah, jadi makanya kita belajar fikih mulai di sini supaya menunaikan kewajiban untuk supaya bisa tahu tentang rukun Islam dan juga cara-cara beribadah. Baik nang wajib kah, nang sunat kah? Nah, sama harus tahu juga tata caranya. Namun yang ada tahu tata caranya, kalau beberang aja, umpatan aja, harapin atau umpatin yang salah. Nah, kalau tak umpatin yang salah. Nah, artinya jangan kayak kisah orang tua Pak, kisah si Paloy aja ya Allah. Nah, hendak sembahyang, tempat sembahyang berjamaah kah masjid atau palanggar. Dia ujar apa Paloy hendak juga sembahyang palanggar, dia nang bini. Nah, apa kalau dia sembahyangnya baik tempat sembahyang supaya ada juga orang melihat tempat berjamaah. Nah, cuma dia si Paloy kada bisa pasang sembahyang. Apa caranya? Nah, kada bisa belajar nang bini kadang alih-alih umpati orang aja udah. Nang kayak apa orang umpati. Nah, ayo aja Paloy ya Allah tulak ke palanggar juga ke masjid. Ya Allah tempat juga. Nah, nangaran disuruh mengumpati orang ya Allah. Nah, jadi Paloy ini beristilah ya Allah duduk apa katanya umpat di barisan pertama, sok pertama di belakang imam pulang. Nah, supaya nyata ya Allah. Nah, jadi nyata menurut imam nih kalau nyata sudah ya Allah. Ya, nyata ada betah salah atau umpat imam. Nah, lalu sembahyangnya mulai. Nah, kebetulan di belakang ulang barisan kakan-kakan pulang ya Allah. Anak-anak tuh apa tuh dibegaya ya Allah. Nah, sembahyang. Kalau usolli tangan ya Allah, Allahu Akbar imam. Apa paling Allahu Akbar juga nyaring imamnya. Empat juga nyaring ya Allah. Ya, karena jangan bini tadi umpate ya Allah.
umpati juga ilmunya kayak pak orang baca Fatihah ulang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kalau aja Fatihah lah sampai walaupun imam sudah ada karuan apa aja imam di belakang nek umpati juga saya mau baca surah mah iringnya pulang lah iringnya pulang imam dijawab di belakang makmum maka di belakang seorang lah mah mau umpati aja saraba di umpati. Nah lalu yang lah sudah rokok. Nah sekalinya pas wayah rokok itu akan di belakang bergaya. Nah jangan bergaya ini tahu ya Allah kadang-kadang si sunggulan ya Allah kadang-kadang begemit-gemitan ya Allah. Nah oke begemitan. Nah lalu kan apakah pas wayah nang bergaya itu akan di belakang ini menapak ke murid paloi di belakang ya Allah. Nah ya kan nah itu asalnya caranya nah mana apa kayak mana aja murid imam ulang plak ya lah nah iya imam ini awas aku beles kayaknya wayah sujud di imam ini nah jadi wayah sujud lang ya lah imam ini kasar sarikan dulu mereka melaan nor diiring aja pas wayah rokok dicatok di belakang nah wayah rokok wayah sujud meninjak imam ke belakang nah kepala paloi sekitar paloi nah meninjak paloi ini misalnya dah nah karena nang di muka imam meninjak ke paloi ke belakang ya lah nah belakang kaki pai kupiah ya ditinjaknya nah iya dia nang belakang ini ambihannya karena saling bertinjakan ya lah rokok sujud tidak karuan lagi akhirnya bakal yang kubur di masjid di langgar ya Allah nah dipukuli ulang paloi ya Allah kenapa dia ini mahal aja sembahyang nah dipukuli orang akhirnya bulik ke rumah wajar paloi ada enak lagi sembahyang udah ini ngomong cagar bicul-bicul kepala ya Allah dipukuli orang sampai hari itu sembahyang gara-gara ada belajar ya Allah ilmunya ditahok atau nang ujar apa guru Fakhrudin nang pola tungkal Allah jadi bisa sama preman misalnya Allah dua ikong preman ada betubat mah betubat di sini misalnya lalu hendak bertobat ini karena supannya Allah udah berpadah di tangan orang banyak mau unting sampai yang subuh ya Allah hendak bertobat empat sampai yang subuh nah jadi sawat tulak sebelum orang azan udah tulak saikong tadi dulu nah tadi nama saikong belum lagi nah masih maling misalnya hendak bertobat masuk aja ke langgar misalnya atau ke masjid pas di langgar ada kaum yang rajin azan ya kaum ini pada duluan ya lah sebelum orang azan sudah ada melihat kaum nih maling ini apa maka hendak ke langgar hendak menjumput aja orang hendak menjumput mek di masjidnya atau cilingan masjid ya ada yang hendak bertobatnya nah hendak bertobatnya apa empat taubat ya banyak hendak sembahyang berjamaah nah mau nikah hendak sembahyang berjamaah ujar apa ada kaumnya bertakon dulu lah berapa gerang sembahyang subuh oleh sembahyang subuh berapa rakaat gerang nah 3 kalau anunya nah kaumnya aja 3 lah tapau ditampilin kaum apang 3 aja sembahyang subuh itu langsung buka ya coba di sariki oleh kaum hendak bertobat nah sembahyang aja ada tahu aja yang subuh itu ada tahu berapa rakaat sembahyang subuh berapa hari Pak? Berapa? 2 tahu ya Allah bupah ya Allah ditapaunya oleh ini dia hendak bertobat sampai yang subuh kan ditahu berapa rakaat nah wayah di jalan dak bulik bertanggung nang kawan nang saikong nah kenapa kan kada jadi kan sembahyang subuh hendak bertobat kada jadi kan ada jadi aku kenapa aku salah menjawabnya kenapa takoni sampai yang subuh nah di 3 rakaat pada 3 rakaatnya maka ditapau ditampilin oleh kaum nah ya aja nah gampang kayak pakai nama menjawab ditakoni namun aku kayak aku pak jawab pang 2 cagar jangan kawan deh cagar ko jawab 2 ikan dia pina mesti aja menjawab 2 aku nang 3 jadi tapau orangnya makin ikan menang 2 aja ya Allah nah karena kada tahu ilmunya ya kada belajar gitu deh
dia kesalah ya. Nah jadi sembahyang ya Allah belajar sudah ilmunya. Nah, puasa ini kadang sudah puasaan apa ya Allah niat puasa, kemudian apa nang membatalkan puasa, apa nang sunnah puasa, apa aja nang membatalkan pahala puasa, nah tahu sudah. Nah, jadi demikian pula amalan-amalan yang sunnah. Nah amalan sunnah ya yang Allah belajar apa sampai yang sunnat kemudian ba'diyah, sembahyang hajat, sembahyang taubat, nah sembahyang istikharah, nah sembahyang tahajud, nah itu belajar. Atau segala amal yang hendak dikerjakannya, apa saja yang hendak dikerjakan wajib belajar dulu tata caranya. Nah orang hendak tulak haji umrah belajar dulu artinya manasik. Hendak belajar apakah hendak membaca Al-Quran belajar dulu apanya cara membaca Al-Qurannya, belajar tajwidnya. Nah itu. Nah, jadi belajar tata caranya. Oleh, nah jadi kada sembarangan. Nah, jangan langsung aja kada belajar. Bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Nah, karena kada sah beramal kalau orangnya jahil kada tahu ilmunya. Nah, kan ketika kada sah itu berarti yang oleh awalnya kada diterima. Kayak tadi kalau kayak palu itu pampinnya kada sah gimana? Nah, atau di jaya Allah kekanakan sembahyang kan kada tahu yang lah. Nah, lawan kai imamnya yang lah. Nah, kan di belakang cucu bertiga. Jadi makmum. Allahu Akbar nyakai nah. Allahu Akbar anang cucu di belakang beritaan. Lalu ada tikus, yang lah tikus. Nah, ujar nang dihige nang saikong, tikus ya. Nah, olah, betal tadi saikongnya lah. Bukan menyambet tikus, apa? Nah, ini bila bepandir betal ya lah, bila bepandir sembahyang maka betal. Nah, betal jangan saikong, kan kawan. Ujar nang di tengah pulang, jangan bepandir karena betal sembahyang. Betal pulang ya lah. Nah, ujar nang saikong nang ketiga pulang. Syukur mau kadupet pandir ya pandir betal juga aja ya betal. Nah apa nang kai mandakar bertiga pandir badiaman yang pandir sembahyang itu aja kai. Nah ya soalnya kai ini betal juga ya beritaan betal. Karena kada belajar kada tahu yang lah. Nah apalagi membatalkan misalnya bergerak lebih pada 3 kali ya Allah. Nah harus tahu juga. Makanya bergaya itu kan berarti bergerak udah tangan betisnya baru besi singgulan. Nah atau bergeru pada mengingat ya Allah. Nah kalau bergeru itu ya Allah bilanya anak sembahyang itu bergeru andak tangannya nang bergerak jari-jarinya aja. Nah jangan tangannya. Nah getal misalnya Allah di pipi anak kayaknya. Nah geru nah ya anak kamu apa jarinya bergerak ada papa nang ketiga kata ini kayak ini nah itu betal bisa ya Allah. Nah mana di tangan nggak misalnya nah enggak nyol aja tangannya nah jari nang digarakakan ada betal. Nah jadi amunnya kada tahu ilmunya beramal beribadah ataupun juga apa ngarannya sembahyang puasa dan sebagainya maka batal atau sia-sia kada sah pada hukumnya. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Jadi ada dalilnya yang mengatakan bahwa orang yang beramal beribadah kada ada ilmunya, kada tahu ilmunya ditolak kada diterima. Dalam kitab Zubat ini adalah kitab syair nang berisi tentang fikih. Nah, ada kitab Matan Zubat ngarannya. Nah, syairnya sama kayak Aqidatul Awam juga. Nah, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini sama ujung-ujungnya. Nah, ini bahar rajas ya kalau orang belajar apa artinya ilmu syair ya Allah. Ilmu arut. Artinya tiap-tiap orang beramal dengan tiada ilmu maka amalnya itu dibalikan kepadanya. Ditolak maksudnya yakni tiada dikabulkan juga adanya. Nah,
Jadi orang neba amal dengan tiada ilmunya, kada tahu ilmunya, maka amalnya itu dibalikan, dibulikakan, maksudnya ditolak, kada diterima, yakni tidak dikabulkannya juga. Nah, maka bilanya amal itu kada sah, ya Allah, maka bisa kada diterima. Amal yang sah aja yang belum tentu jadi diterima. Sah itu maksudnya sah sudah sesuai fikih, tapi bisa aja kada diterima. Apa misalnya ada khusyuk kah, atau ujub kah, atau riya kah, yang waktu sembahyang. Asa hebat, asa harat sembahyang. Nah, itu juga bisa kah? Sah aja sembahyangnya, tapi belum tentu diterima. Nah, tapi yang paling kada ya Allah sudah sah dahulu gawian kita. Nah, jangan ada yang kada sah. Nah, itu jisim kewajiban yang kedua setelah mempelajari ilmu tauhid tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang wajib bagi nabi atau rasul, yang mustahil bagi rasul, dan yang harus bagi nabi dan rasul. Nah, itu aja yang diketahui oleh dalam ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih apa? Paling kada tentang rukun Islam. Nah, tahu dulu beritaan kita. Nah, yang penting tahu rukun, syarat-syarat yang membatalkan, syarat sah, syarat wajib. Nah, itu jangan pada dahulu ya kalau mempelajari hukum-hukum yang biasanya yang fardu kifayah ya Allah. Nah, fardu ainnya belum tahu lagi. Nah, belajar misalnya tadahulu belajar bab muamalah misalnya ya Allah, atau bab apa lagi wasiat dan waris misalnya. Nah, tapi belajar nang fikih kada tahu lagi. Nah, itu jangan ya kita umpatan orang-orang nang pina Gusti aku hendak berjihad fisabilillah misalnya. Allahu Akbar, takbir. Surah sambahyang, surah mengaji, bacaan uyuh sakit. Nah, artinya nang desan seorang aja belum cukup lagi ya, sudah pindah mesti jarangnya lah. Nah, atau berdakwah ya Allah, berceramah, berpidato, berorasi tentang agama, tetapi bacaan Qur'annya ya Allah, atau sembahyangnya tentang hukum fikihnya kada paham, kada mengerti lagi. Nah, jadi lebih baik kita nanggesan fardu ain dulu, tuntung dulu, habis dulu fardu ain ya Allah. Nah, fardu ain habis. Nah, makanya di dalam kitab Sabilul Muhtadin itu lebih ke masalah nang desan fardu ain aja tuh isinya oleh dia tuh kalampayan gitu. Nah, masalah nang rukun Islam yang 5 sedikit masalah ya Allah halal haram, karena itu penting juga. Nah, binatang halal binatang haram, itu pembahasannya kada sampai nang terlalu jauh, sampai masalah misalnya tentang jihad ya Allah, kada saya membahas di situ supaya kita ini berdataan ya Allah menguasai dalam masalah fikih. Nah, alim sini paham tahu tentang ilmu itu berdataan, artinya fikih menguasai luar biasa, tapi sini menulis mengarang kitab banyak kepada masalah fardu ain kita aja. Nah, terbukti wah ini orang ya Allah nang fardu ainnya aja belum paham, belum menguasai lagi. Nah, sudah hendak kan nang fardu kifayahnya, sudah hendak berbicara, berdakwah, itu hendak amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya ya Allah. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar dia sendiri dulu ayahnya. Nah, itu kewajiban yang kedua. Adapun dalil wujudnya kalau yang ketiga, ya belajar akhlak tasawuf gitu. Nah, kayak apa caranya supaya kawa menjaga hati ya, supaya kawa menjaga kelakuan adab ya. Nah, intinya amun ahli dipikih aja, amunnya kada ahli tasawuf atau akhlak ya. Nah, makanya tadi
Dia berarti menimbak orang tuh kada asaan halal, haram, bid'ah, syirik, kafir. Nah, kada belajar akhlak atau tasawuf. Yang nah, orang tasawuf tuh tahu aja sebujurnya masalah hukum itu, yang tapi kada sembarangan. Nah, kada sembarangan mah mempunis, ya, kada sembarangan mencap orang ini. Nah, tahu aja hukumnya, yang nah, jadi orang nang tasawuf itu apalagi masalah nang khilafiyah, ya masalah perbedaan pendapat nang tasawuf tapi hendak memikirkan itu dalam artian kada hendak memperlebar, ya Allah, perpecahan atau perselisihan tadi. Nah, ada bahasa itu kada tapi hendak bahwal, ya masalah nang perbedaan pendapat. Nah, itu pentingnya kita belajar akhlak, belajar tasawuf, ya Allah, wajib. Nanti apa guru sakumpul ya Allah sidin. Nah, daripada sifat tasawufnya sidin, ya Allah. Nah, ada hendak melawani, orang hendak berdebat masalah khilafiyah. Nah, biarkan aja, ya Allah. Ada hendak umpat-umpatan ya bahasa kita nang bahwal masalah duniawi, politik dan sebagainya. Nah, ada mau Allah, bahkan ya Allah masalah penentuan awal Ramadan ya Allah atau hari raya abah guru sakumpul apa insiden umpati pemerintah aja. Nah, bukan berarti sini mendukung pemerintah karena itu adalah masalah khilafiyah ya Allah, masalah perbedaan pendapat ada nang hari ini ada hari esok, maka nang berwenang ya Allah, dalam sistem pemerintahan itu adalah qadhi atau juga pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu makanya bertanggung jawab ya Allah, bertanggung jawab dirinya menentukan hari ya Allah, awal puasa hari dah. Nah, itu jadi kada hendak sidin ya Allah umpat nang bernyata memperlebar nang perbedaan tadi. Atau hendak maulah bingung umat. Nah, itulah orang nang tasawuf. Nah, jadi ingat tasawuf, ulama nang tasawuf itu lebih banyak memilih yang aslah, lebih memilih yang lebih maslahat. Nah, kalau orang fikih lebih memilih yang paling kuat kaulnya. Itu kan lah. Nah, orang fikih itu ini dan jenang bilanya apa banyak kaulnya, bila banyak apa artinya pendapatnya ini yang lebih kuat, jadi ini yang lebih sahih. Itu bagi ahli fikih. Kalau bagi ahli tasawuf, kalau dianggap ini kuat bujur kuat ya Allah, mu'tamad atau ibaratnya lebih apa artinya kaulnya itu lebih tertinggi statusnya derajatnya, tapi anggaran maulah orang ya Allah abut misalnya anggaran maulah orang bakal lahian kada mau memakai. Nah, dalam arti bukan kada memakai ya Allah, lebih memilih yang manfaat dan maslahat. Hendak ya Allah. Nah, itu ulama tasawuf bukan sidin kada hendak ya Allah membahas itu. Nah, jadi yang namanya khilaf atau perbedaan itu dianggap ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu, perbedaan pendapat di antara umatku itu ya Nabi adalah menjadi rahmat. Nah, itu yang dipakai ya Allah. Nah, artinya biar aja belain lana amaluna walakum amalukum. Pian silakan amalkan amalan pian, ulun amalan ulun juga. Kita kada sah saling bahasa sambetan, kada usah saling merasa bujur. Nah, itu ulama tasawuf kada enak. Nah, kayak begitu sakumpul sing kada pernah orang hendak mahwali masalah tarbang, masalah napa-napakah ya Allah. Ada di sini hendak mahwali, bahkan ada yang menantang, ayo hendak bawakan kitabnya setrak. Ada jejak berita. Ada kada dilawani. Hendak melawani apa artinya kawah aja, tapi ulama tasawuf kada hendak bahwalan. Nah, itu masalah ya Allah, masalah perbedaan pendapat. Nah, itu pentingnya belajar akhlak, belajar tasawuf. Nah, jadi kada umpat-umpatan ya Allah, nang maulah semakin runyam ya Allah, semakin bakal lahian. Sudah mulai orang nih abut sudah bahwalan kita umpatan juga. Nah, pampihannya ya Allah abut juga gara-gara seorang umpatan. Nah, adapun dalil wujubnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil wajibnya menuntut ilmu tadi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Apa hadis Nabi? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu
itu wajib, artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, wajib oleh kenapa aja makan yang tiga tadi aja, tauhid, fikih, yang lawan tasawuf nang wajib, yang lain kada wajib kah? Nah, sebagian ulama menafsirkan kata-kata al-ilmi, talabul ilmi. Nah, kaidahnya dalam ilmu nahu bila alif lam itu berarti ilmunya sudah ditentukan. Jelas sudah. Kada nang umum ilmu apa aja. Nah, kada. Nah, yalah, maka nang wajib adalah ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Yang lain yalah ada juga wajib ain atau wajib ain, wajib kifayah atau fardu kifayah yalah. Jadi ada fardu ain, fardu kifayah, ada nang sunat yalah. Nah, maka pertama dulu fardu ain dulu nanggesan seorang. Ya tadi tauhid, fikih, akhlak, fardu ain. Imbas sudah itu hanya nang fardu kifayahnya pulang. Fardu kifayahnya apa? Belajar ilmu nahwu, sharaf, ya Allah. Kemudian belajar ilmu yang lain-lainnya, ya Allah. Faraid juga, tajwid, ya Allah, qiraat. Nah, itu fardu kifayah. Hanya nang sunatnya itu termasuk aja ilmu sosial, ilmu politik, ilmu budaya, ilmu ekonomi, kedokteran. Nah, sunnah, ya Allah. Nah, itu jangan sampai tadahulu nang sunnah atau tadahulu nang fardu kifayah, nang fardu ain belum beres lagi, belum tuntas lagi. Nah, itu apa perlunya. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak, berarti sudah ketiga-tiganya kita melaksanakan kewajiban itu. Nah, ilmunya sudah dituntut, yang tinggal mengamalkannya lagi. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, kata-kata al ilmu itu sebagian ulama karena menggunakan alif lam ngarannya alif lam ma'rifah. Dalam ilmu nahwu ngaran ma'rifah itu sudah diketahui, sudah dikenal, sudah ditentukan. Dan dalil bahwa ma'rifatullah azza wa jalla wa azza terdahulu wajibnya dari lain-lain ilmu. Jadi dalil bahwa mengenal Allah atau belajar tauhid itu terdahulu wajibnya. Jadi urutannya itu belajar tauhid dulu. Makanya mulai lagi halus yang sudah belajar, belajar apa? Belajar apa di azani mulai bayi itu sudah melajari tauhid. Azannya itu kemudian dizikirakan, nah rancak-rancak supaya mengenal tahu lawan Allah. Nah, sampai mukallaf atau sampai sudah balik. Nah, harus tahu kenal dengan Allah. Nah, itu terdahulu. Nah, bila sudah tahu tentang Allah, sifat-sifat Allah, nah sifat-sifat Nabi dan Rasul, hanya belajar yang kedua yaitu fikih. Nah, dalilnya apa? Dalam kitab Zubat juga. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Nah, itu kalau lagunya Adi Darussalam dari kita. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kalau itu dulu kan aqidatul awam. Nah, kalau nama masih pian bawakan bagus nih biasanya di pondok-pondok di Jawa. Nah, itu. Nah, karena sekali lah kita rekaman nang membaca aqidatul awam lagu yang ada untuk sebertan santri nang halalas kena nang kalamun nah untuk dimasukkan ke dalam akun YouTube kita. Nah, kita rekam. Nah, jadi awal-awal artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah dengan yakin. Nah, jadi awal-awal permulaan yang wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Artinya kalau sudah dengan yakin itu maka tertanam dari kelakuan sikapnya tahu bahwa Allah itu bersifat maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Nah, jadi kadang ragu-ragu lagi. Nah, ya yakin dengan Allah. Nah, dan dari kitab khutbah Al-Habib Thahir bin Husain ada juga Sidin berkata, fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadah
wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Nah, jar Habib Thahir bin Husain, artinya ketahuilah oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya, membuat ibadah padanya, dan pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Jadi belajar tauhid itu sama dengannya kita memahami dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kan asyhadu, aku bersaksi. Nah, bersaksi itu apa? Kayak apa kita bersaksi? Aku bersaksi bahwa aku tahu Allah Ta'ala itu tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan, tiada bisa yang melihat kecuali hanya Allah. Tiada yang hidup kecuali hanya Allah. Tiada yang maha kuasa kecuali hanya Allah. Nah, jadi situ lengkap sudah sebujurnya. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang maha melihat kecuali Allah. Tiada Tuhan yang maha mendengar kecuali Allah. Tiada Tuhan yang mengetahui kecuali Allah. Di mana belajarnya? Ya di sifat 20 atau di tauhid. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad itu sifatnya Rasulullah itu tidak pernah berbohong, berarti jujur orangnya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, jadi dari kalimat Muhammadur Rasulullah disitulah terkandung sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, berarti sudah sebuting tontong kalimat syahadat bukan hanya diucapkan, tetapi juga paham maksudnya melalui belajar tauhid. Nah, jadi sebelum itu ajar Habib Thahir tadi, Habib Thahir bin Husain. Asal agama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah. Jadi sebelum beribadah harus tahu orangnya yang disembah itu siapa gerang. Nah, kada mungkin kita mendatangi orang namun kada tahu atau kada kenal dengan orangnya tadi. Nah, harus kenal dulu. Nah, kemudian hakikatnya mengenal Allah itu sama dengan mengenal dua kalimat syahadat. Nah, itulah inti dari kalimat syahadat, yaitu mengenal Allah hanya ibadahnya, hanya pikihnya. Pikihnya mulai apa? Mulai sembahyang, puasa. Nah, sebelum sembahyang dulu kan ada dulu bersuci taharah. Nah, mulai dari berwudu, najis, istinja, mandi dan seterusnya. Nah, itu. Jadi itu makna hakikat dua kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah atas setiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim. Nah, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Nah, jadi pada intinya adalah kewajiban seorang muslim mulai sejak mukallaf, yaitu belajar dan juga mempelajari atau mengetahui ilmu-ilmu tauhid sebagai makna arti dua kalimat syahadat. Kemudian belajar ilmu fikih sebagai pengamalan dari syahadat, mulai dari masalah sembahyang, puasa dan seterusnya yang intinya adalah gasan fardu ain. Kemudian belajar tauhid belajar tasawuf atau akhlak. Nah, bila ketiga-tiganya sudah tahu, kemudian mengamalkan, berarti sudah gugur kewajiban kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita barataan sehingga kita awam mengamalkan apa-apa yang diberikan Allah taala pengetahuan kepada kita barataan, khususnya tentang ilmu tauhid. Al-Fatihah bihadzal niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma astur 'uyuba mu'allimina wa la tadhhab barakatihim 'anna. Allahumma rizqna al-ikhlas في طلب العلم وفي نشره وبالامتعان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.